Halo. Oh gitu ya Mbak. Ya udah deh. Kalau gitu ntar kita tegur aja tetangga kita ya Mbak. Soalnya aku udah mau siap-siap syuting nih Mbak. Makasih ya Mbak ya. Baby kenapa kok mukanya kayak orang susah gitu? Gini nih Bang, soalnya kan tangga aku. Mm-mm. Ini setiap saat tuh buang sampahnya tuh selalu di tempat saya. Oh, Jadi tetangga-tetangga yang lain sih udah kasih tahu, oh. cuman saya sendiri belum berani untuk menegur. Udah Gimana lapor ya? RT belum? Saya sih enggak deh, kayak hal-hal begitu kayaknya perlu saya langsung tegur orangnya jadi langsung. Nggak, maksudnya kalau ada RT kan bisa dipanggil, jadi bisa tabayun dulu. Kebetulan RT-nya saya. Wah, RT ngarep banget apa saya datengin. Ya maksudnya biasanya memang urusan begini nih jadi hubungan antara tetangga tuh jadi nggak enak. Gitu Iya. ya. Nah ini lebih baik kita tanyain nama Ustadz aja ya. Oh yaudah Karena ngobrol aja sebentar ya. lagi nih Ustadz Daeng bakal datang ke sini, ya. Daeng. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Mari Ki. ya. Aduh, alhamdulillah. Baik. Saya buka acaranya dulu ya sebentar ya. Oh, Karena acaranya bukan buka masker. Bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pagi ini kembali kita ketemu di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin Berkah. Amin. Dan kita akan membahas tema yang dialami oleh Baby Z nih ya. Kita akan membahas tema tentang saudara terdekat adalah tetangga. Tapi Baby Z ini lagi berantem, kayaknya ada permasalahan, masalah buang sampah aja nih Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah di Indonesia ini kita punya kekerabatan yang luar biasa. Ya. Salah satu ciri daripada masyarakat Melayu Indonesia umumnya adalah kita punya kekerabatan, Ya. persaudaraan meskipun kita tidak sekandung. Ya. Ya. Nah, tetangga perlu diatur. Maka Nabi juga punya aturan. Islam sebagai agama paripurna, agama yang sangat sempurna, itu sudah diatur hak-hak dalam bertetangga. Ya. Sampai pentingnya kita mengatur bertetangga ini, sampai Nabi pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu enggak yang bangkrut nanti di akhirat? Ya. Yaitu jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Apa maknanya? Saya rajin sholat, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, Senin Kamis saya puasa. Tapi tetangga saya tidak ada senang. Depan rumah saya bertengkar, kiri kanan rumah saya bertengkar, belakang rumah saya bertengkar. Apa saya orang baik? Bukan. Kata Nabi, kamu bukan orang baik. Orang yang baik itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Meskipun ibadah mahda saya, hubungan kepada Allah baik, tapi hubungan saya kepada sesama manusia tidak baik, maka itu yang akan merepotkan saya di akhirat kelak. Itulah sebabnya dalam Islam dijelaskan ada dua hubungan yang harus kita pelihara. Yang kita sudah kenal dari kecil, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah harus baik, hubungan kepada sesama manusia harus baik juga. Nah, yang paling dekat hubungan dengan kita itu Manusia. tetangga. Tetangga ya. Tetangga. Alhamdulillah lagi kita orang Indonesia ada disebut rukun Rukun tetangga. tetangga. Saya tidak tahu kalau di Amerika apa ada rukun tetangga ya. Tidak ada di situ. Kayak- Ya adanya rukun tetanggi. Wah. Tetangga. Ya. Jadi kita punya rukun tetangga. Ada kasus-kasus seperti ini, maka kita harus punya kepekaan sosial. Ya. Kemudian kita harus punya saling menjaga perasaan. Apa salah kalau saya langsung tegur tetangga? Tunggu dulu. Kalau saya lihat tetangga saya ini temperamen. Kalau saya lihat tetangga saya ini dia merasa lebih hebat dari saya. Takut dia tersinggung. Kalau saya lakukan maka efeknya lebih besar. Maka itulah gunanya rukun tetangga. Kalau di kompleks saya ada grup WhatsApp. Ya, Itu betul. enaknya sekarang teknologi. Ada Ya. grup WhatsApp. Jadi ketika ada keluhan saya, misalnya kok jalan banyak digunakan tempat parkir. Ya, rumah saya ditempati parkir tetangga atau tamu-tamu tetangga, maka itu kita bikin aturan dalam dalam grup itu kita punya aturan apa itu tolong Pak RT parkir dirapikan, ya tidak perlu harus menyebut supaya dia tidak tersinggung karena kadangkala ini ego membuat kita melawan. Mencari pembenaran, bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Maka itu pentingnya RT, kita musyawarah. Dan alhamdulillah sekarang musyawarah tidak harus secara fisik. Ya. Ada lagi musyawarah melalui Zoom meeting. Jadi kita musyawarah apa ketentuan. Misal seperti kejadian, sampahnya tuh selalu dibuang dekat rumah kita. Nah, satu,
Kalau dia buang sampah, dia dapat dosa. Karena dia merugikan saya. Ya. Kalau saya mau dapat pahala dari kejahatannya dia, maka saya bersabar. Sabar. Tapi sampai kapan sih kita bersabar? Dia buang hari ini, saya tetap bersabar. Dia buang lagi hari ini, makin bersabar. Makin banyak dia buang, makin baik buat saya. Dalam arti, saya dapat pahala sabar. Tapi kalau saya pikir-pikir, oh ini bisa mendapat mudarat yang lebih besar. Apa mudarat itu? Bisa membawa penyakit. Iya. Iya. Maka sampahnya, ya. numpuk sampah bisa membawa penyakit, maka kita musyawarahkan. Ya. Nah, kalau kita tahu dia tersinggungan orangnya, ya sudah, kita lapor ke RT. Makin ternyata sudah memang kepala batu, tidak mau mendengar Ya, dia. tidak mau mendengar. Pilihan kita ya, kita cari komplek yang lain. Atau kita patungan kontrakin tetangga kita di komplek lain. Ya, Kaya ya Bang ya. Iya. itulah pentingnya kita punya kepekaan sosial. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaganya hak-hak bertetangga. Jadi ada hak-hak tetangga kita, etika-etika bertetangga. Satu, ketika kita bertetangga, maka kita wajib menjaga perasaannya. Iya. Ya, kalau dia sakit gigi, janganlah kau putar lagu-lagu. Daripada sakit jangan. Iya. Tambah marah dia. Iya, kurang iya, ajar. Ya kan? Iya. Jaga perasaannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengganggu dan merusak bangunan rumahnya. Iya. Ya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, membantunya ketika dia punya persoalan. Kemudian ketika dia pergi, kita jaga rumahnya. Kemudian tidak mengusiknya. Nah, kalaupun itu tidak mampu kita misalnya lakukan, maka paling tidak kita bersedekah kepada tetangga dengan tidak mengusiknya, tidak membuat dia tersinggung. Kalau saya tidak bisa memberi tetangga saya kue, kalau saya tidak bisa memberi bantuan tetangga saya dengan memberikan sumbangan, maka saya membantunya dengan tidak merusak perasaannya. Iya.